Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan saya di channel Modahril. Hari ini saya mau melakukan penyisipan kayu manis. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar kedepannya channel ini bisa lebih berkembang. Baik teman-teman, penyisipan ini dilakukan apabila terdapat tanaman yang mati atau ada tanaman yang pertumbuhannya kurang bagus. Nah, untuk yang demikian kita harus menggantinya sesegera mungkin agar bisa mengejar ketertinggalannya dari pertumbuhan tanaman kita yang terdahulu. Nah, di sini tanaman saya ini sebenarnya ini sudah saya tanam, teman-teman. Nah, ini bibitnya dulu ada, tapi sekarang sudah mati. Nah, untuk yang mati ini saya lakukan penyisipan. Nah, teman-teman, untuk penyisipan, ya ini tanaman yang mati ini kita ganti dengan tanaman yang baru, teman-teman. Ini untuk bibit sisipannya. Nah, untuk bibitnya saya ambil dari persemaian saya sendiri, tapi persemaian saya itu tidak menggunakan polybag, teman-teman. Tapi saya mengambilkan cara begini, saya ambil bongkahan tanah di umbinya. Nah, ini bisa menjaga supaya tanah yang ada di akarnya itu tidak pecah. Ya, kita buat bongkahannya seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk membuat pertumbuhannya sama dengan tanaman kita atau sama dengan bibit yang menggunakan polybag. Nah, kebetulan saya tidak memiliki yang polybag, saya persemaiannya dengan di atas tanah, maka saya ambil dengan cara begini. Nah, ini untuk daya tumbuhnya, ini bisa kita pastikan ini sudah bisa di atas 90% akan tumbuh. Ya, karena dia tidak akan mengalami stres lagi karena kita bawa bongkar tanah di bawahnya dan akar-akarnya ikut terbawa, tidak terputus kecuali yang ujung-ujungnya bagian-bagian yang kecil. Nah, ini bisa kita jamin pertumbuhannya akan baik. Untuk penyisipan saya menggunakan bibit yang kurang lebih 1 hasta, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk penyisipan kalau lebih besar sedikit ya tidak jadi masalah. Jadi dia tidak akan tertinggal jauh ya. Kalau nanti yang kita tanam terlebih dahulu sudah besar, dia masih kecil. Nah, jadi kita harus menggunakan yang agak besar sedikit. Kalau di tempat saya ini untuk ukuran bibit yang sebesar ini, nah ini bisa dihargai dengan Rp4.000 per pohon. Nah, jadi kalau kita mau tanam dalam jumlah besar, nah berarti kita harus mengeluarkan kocek dalam jumlah besar. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya bibit sendiri, ya kita bisa untuk mengurangi pengeluaran. Ya, nah jadi kita bisa semai sendiri. Ya, kita semai dengan menggunakan bijinya, atau kita bisa mencari bibit atau bisa mencari yang masih kecil di dalam hutan. Kemudian kita semaikan di kebun sendiri atau di dekat rumah sendiri bisa kita semaikan. Dan oke teman-teman, sekarang kita akan lakukan penyisipan di tempat yang kosong. Nah, di sini kosong, teman-teman, kita harus ganti. Ya, ganti dengan bibit yang kita bawa, ganti dengan bibit yang baru kita ambil. Nah, kita lakukan penggalian. Karena tadi kita menggunakan tanah yang agak besar, maka galiannya harus agak besar. Ya. Nah, di sini ada bekas yang lama, ya kita cabut, kita buang. Nah, di sini tanahnya cukup gembur, teman-teman. Nah, kedalamannya kita sesuaikan dengan bongkahan tanahnya, ya jangan terlalu dangkal. Nah, ini kita usahakan ini tanahnya tidak pecah, teman-teman. Ya, harus dijaga bongkahannya itu jangan sampai pecah. Oke, kita masukkan pelan-pelan. Nah, kemudian kita timbun. Kita timbun dengan menggunakan tanah galian tadi. Kita ratakan. Ya, tidak perlu terlalu padat. Ya, kita padatkan sedikit saja. Ya, kalau terlalu padat nanti akan memecahkan bongkahan tanah yang ada dan akan mengganggu pertumbuhannya nanti. Nah, kita buat begitu saja, kita ratakan, jangan terlalu keras kita padat. Oke, cukup demikian. Oke teman-teman, untuk penyisipan kayu manis hari ini kita sudah lakukan ya. Kita sudah tanam bibit pengganti pada jarak tanam yang bibit awalnya mati. Sekarang sudah kita ganti dengan bibit yang baru. Semoga saja bibit yang kita tanam ini bisa tumbuh dengan sempurna, bisa tumbuh subur dan cepat besar, dan tidak akan mengecewakan yang menanamnya. Oke teman-teman, demikian saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.